tidak boleh 22,5, minimal 40 juta sampai 50 juta kalau ini merupakan. Dan tidak lagi kita terkendala oleh sertifikat. Kenapa? Orang miskin tidak akan pernah punya sertifikat. Tidak boleh lagi terkendala dengan kepemilikan tanah. Orang miskin tidak punya tanah. Maka tugas negara adalah menyelesaikan seluruh problem administrasi tersebut. Jangan administrasi membuat mereka kehilangan harapan dan rencana tidak akan pernah berhasil. Kemudian pembangunan irigasi harus selesai pada tahun depan dan tahun ini harus angkanya bisa mencapai 500 sampai 600 miliar. Kemudian pembangunan kepentingan yang lain, pasar. Kemudian pembangunan yang lain yang menjadi kebutuhan publik, maka kita harus mencoba menginvestasikan. Kalau ingin investasi, maka pembangunannya harus berkualitas. Lebih baik membangun jalan yang berumur 20 tahun daripada membangun jalan yang berumur 2 tahun. Kenapa? Karena nanti baru 20 kembali lagi kita tidak akan pernah selesai. Untuk itu tidak bisa provinsi saja, harus terintegrasi dengan kabupaten, harus terintegrasi dengan kota, harus terintegrasi dengan desa. Maka kabupaten, desa dan kota harus memiliki kekuatan yang sama. Problematika rakyat kita selesaikan bersama. Anggaran desa harus terarah pada infrastruktur, anggaran kabupaten kota harus terarah pada infrastruktur, anggaran provinsi harus terarah pada infrastruktur. Maka seluruhnya menjadi gerakan bersama, gerakan Manunggal Jawa Barat. Artinya ini juga akan bisa menyelesaikan, termasuk menyelesaikan problem sampah. Orang Bandung bingung harus kemana. Setiap kabupaten hari ini mengalami kebingungan. Jumlah sampah terus bertambah, tetapi orang tidak mau menjadikan tempat pembuangan sampah. Maka solusinya bisa solusi pemilahan, bisa solusi PLTS, bisa solusi yang lainnya. Terus solusi ini tidak boleh hanya menjadi BPD, tidak boleh hanya menjadi kajian, tetapi harus segera menjadi eksekusi kenyataan lebih nyata. Maka saya mentargetkan ke depan di setiap gubernur wilayah ini harus ada minimal 1 pembangkit listrik tenaga sampah. Ini jangka 2 sampai 3 tahun. Maka kita harus melanjut pada kedua negara, nggak boleh kalah sama Tiongkok. Kenapa Tiongkok berhasil? BUMN yang berhasil membangun infrastruktur, negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan makanya mencari negara di mana dia harus berinvestasi, ada uangnya berputar. Provinsi Jawa Barat tidak boleh berperusahaan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang yang tidak pernah ada tugasnya menyerap. Mereka bukan hanya angka yang diserap, bukan itu. Outcome benefit yang harus dirasakan oleh publik nggak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai. Kalau kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uang yang memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BPD itu menahan dividen-nya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha daerah menjadi tempat menyimpan mati sukses. Tidak akan ada sebenarnya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi kapan kita ini? Dan negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerja yang baik, kredibel, punya untung atau untung terus. Kalau untung terus, maka jadi pengangguran dan sendiri pakai diri. Kita akan apa? Investasi pada BPR yang sehat di kabupaten kota dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang hidup. Kita tingkatkan lagi investasi bagi orang sudah terbuka dan bagi harus mengalami
Efisiensi. Efisiensi apa? Struktur pendapatannya yang berkurang. Jumlahnya sedikit. Untuk apa? Karena banyak nggak usah pakai struktur, banyak sudah cukup. Pelanggannya ASN, anggota DPRD, bupati dan wali kota, termasuk mungkin saya nanti. Nah, kenapa? Kalau seperti itu, maka kalau jumlahnya sedikit, untuk apa? Agar dia ada dividennya tinggi. Kalau ada dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan pribadi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Satu sekolah dari CSR. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah. Tidak ribut lagi, tidak lupa lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazah yang belum ditebus. Negara sudah memberikan ijazah ini adalah perang. Kalau kerangka ini sudah dibangun, maka pada periode ke depan kita menjadi provinsi yang memiliki kecukupan fiskal. Kalau sudah punya kecukupan fiskal, kalau provinsinya misalnya nanti ada BUMN yang profesional, bisa dikelola dengan baik, bisa jadi dia bangun jalan di provinsi lain, bisa jadi dia bikin stasiun kereta api di provinsi lain, bisa jadi dia bangun apa di provinsi lain. Kenapa? Duitnya menyebar ke tempat lain, kita punya kecukupan. Dari kecukupan itu apa yang akan besar? Orang Jawa Barat dia kerja di Kalimantan, membawa investasi provinsinya. Orang Jawa Barat kerja di Sumatera, membawa investasi provinsinya. Penduduk kita dari orang lain yang kerja di Jawa Barat. Karena seorang tenaga profesional, untuk itu beasiswa pendidikan hari ini adalah beasiswa pendidikan investasi. Dia akan untuk siapa? Anak-anak Jawa Barat yang memiliki kualifikasi kecerdasan tingkat tinggi, agar dia menjadi penggerak ekonomi, agar melahirkan engineer baru yang bisa menggerakkan mesin produksi di seluruh Indonesia. Ini akan dibangun. Tetapi mesin produksi, mesin investasi yang dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Oleh siapa? TNI, Polri, Kejaksaan, dan peradilan pada akhirnya. Untuk apa? Agar mereka tidak terlalu pengusaha ini sudah capek dan lelah. Dia harus bayar pajak, kadang-kadang dipajakin. Setelah itu dia harus bayar, apalagi desa ngajuin proposal, kecamatan proposal, ormas proposal, tidak dikasih di demo. Padahal mereka sudah bayar pajak, sudah menyerap tenaga kerja. Kita harus membuat mereka menjadi nyaman. Kalau tidak ada investasi, karya dapat bekerja di mana? Yang nasi goreng tidak akan laku. Untuk itu maka saya berani mengalokasikan pembiayaan dari provinsi untuk apa? Membangun ketenangan dan ketertiban masyarakat Jawa Barat. Harga